Semboyan kita amalkan, semangat aja pada pramaiannya, atas bimbingan yang... Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Dengan saya Esa Prasanti dan rekan saya Listi. Nah, kali ini kami sudah berada di SMA Negeri 1 Sukawati bersama Bapak Iwayan Widya SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Sukawati dan juga bersama tim dari jurnalis Sisma. Nah, untuk Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Juga teman-temannya. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai bersama kami dan berbagi ilmu di sini. Iya. Oke. Nah, sebelumnya nih saya dengar Bapak kan sempat bertugas nih di Taksu. Sudah berapa lama Bapak bertugas di sana? Oke, baik. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, Bapak belum memperkenalkan diri lagi karena orang dikenal karena nama ya. Nah, Iya. nama Bapak Iwayan Widya. Nah, dari pendidikan ditambahkan SPD MPD. Bertugas di SMA Negeri 1 Sukawati sejak 2020. Sebelumnya di SMA 1 Tambak Siring dari tahun 1999 ya sampai 2020. Menjadi guru juga ada tugas tambah sebagai wakil kepala sekolah, membina ekstra, kemudian mengembangkan olimpiade juga gitu. Lama ya Pak? Iya, lumayan. Berarti sudah 19 tahun lah. sudah menemani Taksu dari awal sih. Iya. Nah, selama bertugas itu gimana sih kesannya bertugas di Taksu? Iya, dimanapun kita bekerja pasti ada hal positif yang harus kita capai, kemudian ada hal-hal yang kurang bagus lah yang pernah kita alami. Nah, itu sebagai motivasi sebenarnya ya. Banyak kok hal-hal yang sudah Bapak pelajari di Taksu dan perlu Bapak benahi lagi di SMA 1 Sukawati. Jadi mungkin adik-adik pernah lihat di ruangan BK di sana ya, di ruang guru itu terpasang ya. Bapak pernah mengikuti berbagai kegiatan lomba, kemudian ada beberapa prestasi ya, Bapak raih. Intinya kesannya sangat menyenangkan. Nah, saya juga dengar Bapak pernah memenangkan CSF CSF ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak. CSF itu Citi Success Fund itu diberikan kepada guru-guru yang punya inovasi. Itu ada bank yang yang mendanai gitu. Jadi setiap guru ataupun tenaga kependidikan yang punya inovasi boleh membuat karya. Itu banyak karya Bapak waktu itu, bahkan yang pertama pohon hukuman namanya. Kemudian pohon hukuman itu ceritanya anak-anak Bapak ke kiblatnya ke Tarucunigan gitu ya, kalau secara Hindu itu kiblatnya. Kemudian ada juga bongkar pasang komputer secara keroyokan gitu, itu judulnya. Kemudian yang berikutnya LAN sekolah. Bahkan Pak Kepala Sekolah sekarang Pak Angkan Ketut Senebudi juga Pak buatkan karya, Pak Dede Ogo juga Pak buatkan karya. Artinya bukan Bapak saja yang punya karya untuk Bapak lombakan, tetapi ketika ide Bapak lebih, Bapak kasih teman dan teman itu mampu, dia juga mengikuti. Nah, syukur Bapak pernah meraih yang terbaik di tahun 2000 berapa dia? 2009 atau 2000 berapa itu? Itu terbaik di Bali. Ya, Hebat sekali ya Pak ya. ya, puji syukur ya. Berikutnya Bapak masih berkaitan dengan capaian prestasi yang Bapak raih saat bertugas di Taksu. Ini katanya Bapak juga menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Bisa diceritakan seperti apa itu? Ya, saya Bapak yang mewakili gitu. Prestasi seseorang itu sebenarnya didukung oleh semua pihak, siswa terutama. Tanpa siswa Bapak tidak ada artinya. Teman guru, pegawai, kepala sekolah Bapak yang memberikan arahan. Prestasi guru berprestasi itu banyak faktor pendukungnya. Nah, puji syukur Bapak 2 kali ikut. Di 2013 Bapak menjadi juara 1 di kabupaten, di provinsi dikalahkan. Kemudian ngulang lagi di 2019 ya,
18 19. Nah, itu dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Untuk sampai di nasional tentu juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi kan gitu ya. Nah, sampai di nasional saya sangat bangga bisa membawa mandat, membawa misi dari siswa, guru-guru, pegawai, masyarakat bahwa Pak Wayan Video itu pasti bisa di nasional, dan dibuktikan Bapak dinobatkan sebagai juara 2 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2019 ya. Wow, Ya. Nah, mungkin kan dari prestasi Bapak yang banyak, itu mungkin bisa diceritakan nih kiat-kiatnya kepada Sobat Taksu supaya mungkin ada yang termotivasi gitu supaya bisa menjadi seperti Bapak. Ya, intinya jangan ragu untuk mencoba. Kita tidak salah mencoba hal-hal positif. Kita jangan terlalu khawatir dengan hal positif yang kita lakukan. Itu, misalkan untuk berprestasi kan harus berpartisipasi dulu. Berpartisipasi, berkompetisi, pasti ada hasil berupa prestasi. Tentu kita harus menyiapkan diri. Kita tidak boleh hanya bicara saja, kemudian hanya ide saja. Nah, di Hindu, maaf saya sebut sebagai Hindu, kan ada Trikaya Parisuddha, bagaimana kita memikirkan, mengomongkan, dan melakukan. Dan kalau Anda mengalami keraguan, jangan sungkan bertanya kepada setiap orang. Ki Hajar Dewantara bilang bahwa setiap manusia adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Itu kuncinya. Untuk sekarang, apa kira-kira hal yang belum Bapak capai dan selanjutnya ingin Bapak capai? Ya, kita manusia tentu ingin mencapai hal-hal yang belum kita raih ya. Yang Bapak inginkan, impikan, terutama bukan di SMA 1 Sukawati saja, bahwa Bapak menginginkan di sebuah instansi, di setiap lembaga itu harus smart. Artinya orang itu harus bekerja tanpa harus dikomandoi gitu. Nah, di SMA 1 Sukawati dalam ulang tahun yang kemarin itu Bapak punya ide menjadikan Suksma smart. Smart itu artinya bahwa bukan pintar saja, bukan cerdas saja. Pintar, cerdas, smart itu artinya cepat bertindak gitu, tanpa harus diperintah. Seperti kalian misalnya, saya bangga ya adik-adik di Taksu, di bawah pengasuh Pak Wayan Tagel ini, dalam tanda kutip beliau kan ada keterbatasan ya, tetapi masih bekerja gitu loh. Berarti ada tujuan yang akan dia capai. Nah, termasuk Bapak, salah satu tujuan yang Bapak ingin capai itu yaitu menjadikan diri kita smart, menjadikan lembaga kita smart, tentu harus berbekal pada diri. Kalau kita tidak siap, bagaimana kita menolong orang yang hanyut di dalam banjir sementara diri kita hanyut di dalam banjir? Maka supaya bisa menolong orang yang hanyut di dalam banjir, maka kita harus berdiri di tepi sungai, baru bisa menolong orang. Nah, gitu. Iya. Nah, zaman sekarang ini kan zaman-zamannya teknologi ya Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara kita nih menyikapi teknologi? Baik, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Teknologi itu apa? Kita harus tanya dulu apa, what, 5W, 1H. Kan gitu jurnalistik itu, what, why, who, when, how. Teknologi itu alat, jangan kita justru yang diperalat oleh teknologi, kita manfaatkan. Seperti saat ini, kita ada HP, kita manfaatkan. Nah, Bapak sangat-sangat setuju sekali bahwa di dunia ini harus ada teknologi. Bahkan ke depannya, saya sering mangkel, jalan ke Sanur misalnya macet kan. Nah, ke depan Bapak berpikirnya begini, kapan sih bisa ada terbang gitu loh, kendaraan terbang gitu. Dan sekarang sudah ada drone kan, tapi belum bisa dikembangkan gitu. Kemudian kalian sudah makan, sudah minum kan? Ke depannya tidak perlu lagi makan minum. Cukup ada alat, dengan tekan 1 terasa kenyang, dengan tekan 2 haus hilang. Kemudian terasa pusing kepala 3, dekat 3. Artinya apa yang kita pikirkan, puji Tuhan ya, Tuhan akan memberkati. Ini loh jalannya. Jadi kita harus terus mengembangkan diri untuk teknologi itu harus berpacu kita. Dan yang pentingnya jangan kita yang diperalat oleh teknologi itu. Ya. Bisa tolong Bapak
kasih pesan baik untuk siswa di Taksu maupun di Suksma ini. Ya. Untuk generasi-generasi kedepannya, mungkin Bapak bisa kasih pesan. Ya, pesan Bapak di Hindu, Bapak kiblatnya kembali di Hindu lagi ya. Kita lahir bukan sendiri ya. Kita punya semeton catur atau saudara empat. Itu bahasanya. Dan Bapak berharap kalian jangan istilahnya merasa diri paling gitu ya. Selalulah berkoordinasi, berkolaborasi, dalam bahasa kerennya menjalin kerjasama dengan setiap orang. Anak-anak, kalian Bapak pesankan ya, selalu bekerja sama, selalu ikuti perkembangan zaman. Jangan hanya merasa bahwa diri kalian sudah yang paling baik, itu jangan. Karena teknologi sekarang itu sangat-sangat cepat sekali. Kalau kalian duduk akan dikalahkan oleh orang berjalan. Kalau kalian berjalan akan dikalahkan oleh orang lari. Orang lari akan dikalahkan oleh orang yang mengendarai sepeda motor. Orang mengendarai sepeda motor akan dikalahkan oleh orang yang memakai pesawat. Orang pakai pesawat. Nah, artinya apa? Kalian harus terus memotivasi diri, jangan sampai dikalahkan oleh orang lain. Gitu. Ya, nih Pak, ini kan acara Bincang Taksu ini ya diadakan untuk menyongsong ulang tahun Taksu yang ke-25. Ada nggak ucapan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Tampak Siring? Tentu ya. Baik, saya atas nama pribadi dan alumni lah di sana ya di Taksu. Bahkan maaf, Bapak sering bilang Taksu loh. Pas di pertemuan Taksu gitu. Padahal kita sudah di Suksma. Jadi Taksu itu sudah melekat di hati Bapak, di jiwa Bapak. Tetapi karena tugas, kalian tahu nggak? Ketika Bapak diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah di SMA 1 Sukawati, Bapak matur piuning di susunan di sana. Taruh titiang jadi ngelatur hayah-hayahan dari SMA 1 Sukawati. Nah begitu. Nah jadi dalam kesempatan ini Bapak selaku pernah menjadi warga Taksu mengucapkan selamat hari jadi yang ke-25 ya. Nah, pada alumni Bapak yaitu SMA Negeri 1 Tampak Siring yang dikenal dengan Taksu. Tahu artinya Taksu? Take Your spirit. you. Nah, oke. Semoga ke depan semakin berkembang, semakin berprestasi tentu untuk anak-anak juga untuk sekolah semakin diminati oleh masyarakat. Nah, ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada kata-kata motivasi untuk sobat Taksu yang menonton. Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh kata-kata hari ini. Oke. Baik, kira-kira adik-adik di Suksma apa kata-kata lebih baik adik-adik Suksma dulu ucapkan selamat ulang hari jadi lah. Ya, Surya. Saya mewakilkan nama jurnalis ini. Boleh. Oke, sudah perkenalkan, nama saya Pengelis Gadisnya Putra. Saya selaku ketua jurnalistik seperti 2023-2024. Selaku perwakilan, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Tampak Siring yang ke-25 ya. Iya. Semoga apapun yang dijalankan oleh SMA Negeri 1 Tampak Siring memang memiliki tujuan yang baik. Sekian. Baik. Adik lagi? Ada? Sudah ya. Nah, baik. Kembali ke pertanyaan tadi ya, kata-kata hari ini ya. Kalau bilang hari ini lebih baik dari hari kemarin, jadikan hari esok lebih baik dari hari sekarang, itu kan sudah biasa ya. Nah, yang Pak perlu tegaskan sekarang untuk kata-kata yang mungkin bisa kalian ikuti ya, bahwa bekerja dengan tulus dan ikhlas. Bekerja dengan tulus dan ikhlas, dan yang terpenting lagi selalu menjalin kerjasama dengan setiap orang. Iya, Nak ya? Iya. Nah, jadi itu saja Pak bincang-bincang kita di acara Bincang Taksu ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan selamat untuk menjalankan tugas barunya di Suksma. Semoga kedepannya apa yang ingin dicapai dapat tercapai. Itu sama-sama juga ya. Iya. Oke. Nah,
Baik Sobat Taksu, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Sukawati selaku Bapak Iwayan Widya SPD MPD. Saya pamit undur diri. Saya Listi. Saya Esa. Sampai jumpa di bincang Taksu selanjutnya. Dadah. Taksu.